Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku pemirsa TV One dimanapun berada, sampailah kita pada saat yang paling menggembirakan hati orang beriman, bercampur aduk antara akan meninggalkan bulan suci Ramadan karena tidak lama lagi akan berpindah ke bulan Syawal. Tapi di saat yang sama ada kegelisahan, kerisauan. Akankah bertemu dengan bulan ini di masa akan datang? Satu sisi dia akan melelehkan air mata. Bagaimana mungkin akan menjamin rezeki umur panjang? Belum tentu ada. Tapi keyakinan pula ada dalam dirinya karena Allah tidak pernah menyanyiakan doanya. Maka Nabi SAW sesuai dengan tuntunannya mengatakan taharru lailatul qadri fil ashr al-awakhir min Ramadan. Carilah kemuliaan Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan. Bagaimana cara Nabi melaksanakannya? Nabi tidak hanya sekedar berkata, tapi dia mempraktekkannya dalam amal yang nyata. I'takafa Rasulullah SAW fil ashr al-awakhir min Ramadan. Nabi SAW melaksanakan i'tikaf di 10 terakhir Ramadan. Thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Dan setelah beliau meninggal, istri beliau Sayyidatuna Aisyah. Demikian juga dengan ummul mukminin yang lain. Mereka melaksanakan i'tikaf. Inilah amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh salafus saleh. Aku heran, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada suatu amal yang pernah dilakukan Nabi tapi kemudian beliau meninggalkannya. Tapi ada suatu amal yang tak pernah beliau tinggalkan. Bahkan ketika terakhir Ramadan, Nabi i'tikaf 20 hari 20 malam. Dan Nabi kalau sudah masuk ke dalam Masjid Nabawi, maka dia tidak lagi keluar kecuali hanya untuk darurat saja. La tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Selama i'tikaf tidak melakukan hubungan intim, biologis, hubungan kelamin, khusus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah? Shadda mi'zarahu. Dia kuatkan ikatan kainnya. Mana kuatkan ikatan kain? Menahan hawa nafsu. Sebagian berpendapat tidak berhubungan sama sekali karena khusyuk dan tawadhu, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai qadha ahlahu, dan dia membangunkan istri, keluarga untuk bangun tahajud, untuk melaksanakan qiyamul lail, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah mampu melaksanakan ini, melaksanakan amalan ini berat, tapi ada yang lebih berat lagi, menjaganya tetap istiqomah, menjaganya tetap konsisten, menjaganya tetap berkelanjutan, kontinuitas. Inilah yang akan menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka di malam-malam terakhir itu mulai berpikir macam-macam, akan ada sepatu baru, akan ada kendaraan baru, akan ada perhiasan baru. Kalau dia tidak dipotong pikiran-pikiran itu dengan pertanyaan-pertanyaan, sudahkah menghatamkan Al-Quran? Sudahkah melaksanakan sholat berjamaah terus istiqomah? Apakah tarawih mulai tinggal? Bagaimana dengan witir? Bagaimana dengan tahajud? Bagaimana dengan bersedekah kepada fakir miskin, anak yatim? Maka ini kepala mesti diseimbangkan antara informasi dengan dunia. Laisal aidu liman labisa jadid. Hari raya bukanlah bagi orang yang berpakaian berbaju baru. Wa innamal aidu liman ta'atuhu tazid. Hari raya adalah bagi orang-orang yang bertambah ketakwaannya, ketaatannya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hadis Nabi, tapi amat sangat baik dalam kata-kata mutiara yang indah. Karena banyak orang yang terpukau dengan materi, mempersiapkan pakaian akan lapuk, mempersiapkan makanan akan busuk menjadi kotoran dan sampah, tapi mempersiapkan 10 hari terakhir Ramadan. Maka ini adalah ibadah yang utama. Baca Quran yang selama ini masih tinggal 1, 2, 3 juz 10, khatamkan di 10 hari terakhir. Bersedekah yang selama ini masih bermalas-malasan, segan nanti, mungkin besok, mungkin lusa. Maka pada saat 10 hari terakhir, masakkan banyak, kirim ke fakir miskin, anak yatim, panti jompo, orang-orang mahasiswa, adik-adik kita yang sedang menuntut ilmu di hadapan para guru besar dengan kesulitan ekonomi yang tinggi. Bantu mereka. Man farraja an muslimin kurbatan min kurbi dunya. Siapa yang melepaskan seorang beriman dari kesulitan dunia, Allah akan melepaskannya dari berbagai kesulitan pada hari kiamat. Ketika kita isi 10 hari ini dengan ibadah, insya Allah andai kita berpisah tidak akan ada penyesalan. Pikir dulu pendapatan sesal kemudian tiada berguna. Kalau sudah penyesalan di akhir masa tak lagi bermanfaat, apa yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang tetap istiqomah dalam beribadah, lalu kemudian menambah ibadah itu menjadi berlipat ganda pada 10 hari terakhir Ramadan. Dan yang paling terpenting adalah spiritnya tetap dibawa
keluar Ramadan, menuju Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, sampailah kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf semua kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.